Terus ke-7 Musa bin Ja'far, ya, atau Musa Al-Kadzim. Ke-8 Ali bin Musa, dikenal dengan Ali Ar-Ridho. 9 Muhammad bin Ali, dikenal dengan Muhammad Al-Jawad. 10 Ali bin Muhammad, dikenal dengan Ali Al-Hadi. 11 Hasan bin Ali, dikenal dengan Hasan Al-Askari. 12 Muhammad bin Hasan, dikenal dengan Muhammad Al-Mahdi. Dan terus Syiah Zaidiyah, ya. Syiah Zaidiyah ini imamnya hanya ada 5. 1 Ali bin Abi Thalib, 2 Hasan bin Ali, 3 Husain, 4 Ali bin Husain, 5 Zaid bin Ali. Terus Ismailiyah. Ismailiyah disebut 7 imam karena mereka meyakini 7 imam dari yang mereka percaya. Siapa? Ali, Hasan, Husain, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Muhammad Al-Bakir, Ja'far bin Muhammad bin Ali dengan Ja'far As-Shadiq, Ismail bin Ja'far. Ya, pertama Ja'far As-Shadiq dan kakaknya Musa Al-Kadzim. Ya, seperti itu. Itu Syiah yang mereka kenal. Terus istilah Rafidho. Nah, Rafidho ini erat kaitannya dengan sebutan Imam Zaid bin Ali, yaitu anak dari Imam Ali Zainal Abidin. Ya, bersama para pengikutnya, ya, Hisam bin Abdul Malik bin Marwah. Terus Syekh Hasan Al-Asy'ari. Terus Zaid bin Ali adalah seorang yang melebihkan Ali bin Abi Thalib atas seluruh sahabat Rasulullah, ya. Terus pendapat Sunni, bentar. Terus distribusi geografisnya Syiah, ya. Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria, India, Irak, Iran, Jerman, Kuwait, Lebanon, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi, Suriah, Tajikistan, Tanzania, Turki, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Yaman. Dari kesekian yang paling banyak itu dihuni, ya, di Iran itu 66 sampai 70 juta. Ya. Selanjutnya Pakistan. Irak 19 sampai 22 juta. Selanjutnya Pakistan 17 sampai 26 juta. Ya. Saudi 2 sampai 4 juta. Terus Yaman 8 sampai 10 juta. Ya. Terus Turki 7 sampai 10. Terus rata-rata pengikut Syiah 12 imam itu 12 imam Ayatullah, anti-seisme dan Bani Alawi. Dah, demikian. Oke, terima kasih. Saya mau nyapa tamu dulu. Ini ada Bang Debu Jalanan mungkin ya. Yang lain saya udah kenal, nanti sebentar. Oke. Pak. Assalamualaikum Bang Debu Jalanan. Sebentar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku belum kenal sama Bang Debu Jalanan ini. Saya ini kan apa itu? Akunnya banyak. Ada Kanjeng Sultan, ada Debu Jalanan, ada Belajar Ikhlas, ada Bengkel Hati. Semuanya sama saya itu. Itu passwordnya naik di Komal saya, sampean tahu nggak? Kalau passwordnya saya belum tahu ya. Ba'lawi Jahanam. Oh, Pahlawi Jahanam. Iya. Kalau selalu kan jelas ingat saya sih wajahnya. Nah, ini kan. Yang biasanya ikut di Wijaya, di surga. Raden Wijaya ini. Oh, ya wes. Aku lalian markane aku ini lalian. Mau dilanjut? Iya. Ojo kakean. Silakan. Ojo kakean mangan. Ini ya, izin nanggapi tadi ya, yang Ya, dari silakan, monggo. siapa tadi, email tadi yang turunkan tadi. Tadi dia mengatakan bahwa tes DNA tidak sesuai dengan syariat, ya kan? Dasarnya dia, jika anak zina, ya, anak zina, maka tes DNA itu tidak terbukti, ya. Karena
Karena yang menikah dengan si ibu itu bukan orang yang berhubungan langsung dengan ibunya. Makanya kalau sesuai syariat, anak zina nasabnya ke ibunya. Untuk mengetahui anak dari bapaknya, maka harus dilakukan tes DNA gitu. Jadi justru tes DNA itu menunjang syariat, bukan menolak syariat. Udah gitu aja. Iya, betul, betul, betul. Ya, monggo. Saya izin menjawab juga Saya tadi. mau ntar saya Yang tambahkan tadi. ya. Ntar ya saya tambahkan masalah DNA dikit ya. Jadi menurut hukum Islam memperbolehkan penggunaan tes DNA untuk menetapkan nasab dalam kondisi tertentu. Ya. Tes DNA dapat digunakan untuk menetapkan nasab jika terjadi sengketa mengenai nasab yang tidak jelas. Ya. 2. Tes DNA dapat digunakan untuk menetapkan nasab jika terjadi kemiripan bayi-bayi di rumah sakit. Ya. Terus ketiga, tes DNA dapat digunakan untuk menetapkan nasab jika bayi atau anak hilang akibat perang atau konflik. Tes DNA dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung atau tambahan dalam hukum Islam. Tes DNA dapat menjadi alat bukti qarinah, yaitu petunjuk ilmiah yang dapat mengidentifikasi masalah keturunan. Tes DNA juga dapat menjadi alat bukti keterangan ahli al-kibrah karena melibatkan para ahli dari kedokteran forensik. Namun penggunaan tes DNA tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Tes DNA harus tetap mengacu pada kaidah utama yang harus ditetapkan dalam hukum syarah seperti firasy, saksi, dan ikrar. Demikian itu menurut hukum Islam. Saya coba jawab tadi ya, yang email tuh. Jadi akun email banyak. Jadi gini dulu, secara fikih ya, anak hasil zina DNA-nya ya sama dengan bapaknya. Nah, secara nasab belum tentu bernasab karena memang hasil zina. Tapi pertanyaannya, apakah kamu berani menuduh keturunan Rasulullah itu berzina? Ketika kemudian berbicara terkait nasab mulia, ini propaganda dua kaki. Nah, propaganda dua kaki. Artinya apa? Ketika kalian menyatakan bahwa nasab kalian itu mulia, bahkan sebodoh-bodohnya kalian itu lebih mulia daripada 7 ulama. Ketika mau dilakukan uji DNA, kok alasannya karena kalau DNA-nya sama, belum tentu nasabnya sesuai karena bisa saja hasil zina. Nah, berarti saya katakan di sini, ketika kemudian mereka menyatakan kemuliaannya, mereka juga ingin menafikan keberadaannya dengan cara argumentasi sebisa-bisanya. Ini yang disebut taqiyah. Ini dari Habib Bakil, saya tahu yang di Pasuruan atau yang di mana itu yang menyatakan bahwa kalau DNA itu bisa sama, tapi belum tentu bernasab karena bisa jadi hasil zina. Nah, sementara kalian selalu membangga-banggakan leluhur kalian. Ini jelas sesuatu hal yang kontradiktif dan tidak konsisten. Kan begitu. Kecuali kalian berani mengaku bahwa kalian adalah para penzina. Maka meskipun nasabnya DNA-nya sama, maka kalian tidak pernah bernasab karena kalian para penzina. Gitu tuh. Nah, ini yang mau dites DNA nih siapa? Yang mengaku sebagai zuriatnya Rasulullah. Kan begitu. Kan ada permasalahan kan di sini. Enggak, Adam Zain tadi dia bilang gini, dia punya saudara. Dia menyatakan kurang paham Anda narasi saya. Saya paham. Yang DNA-nya sama itu belum tentu bisa dikatakan secara fikih bernasab karena bisa jadi hasil zina. Tapi pernyataan itu jelas-jelas tidak konsisten dengan pernyataan Anda sebagai orang yang mulia. Mbak Alu itu mengaku dirinya mulia, tapi di sisi lain mereka kemudian mengatakan takut hasil DNA-nya sama, ya kan? Tetapi itu hasil zina. Ini kan penghinaan terhadap dirinya sendiri. Iya, analoginya memang begitu. Izin juga menjawab nih. Kecuali kalian berani menyatakan, oh kami ini anak hasil zina semuanya.
Nggih, nggih, nggih. Jadi begini ya, aku email banyak untuk Mbak Alawi. Isbat nasabnya ndak ada. Password, kan? password. Oh, Mbak Alawi Jahanam. Oke. Ya. Jadi begini, aku email banyak. Mbak Alawi ini konteksnya kan sekarang Mbak Alawi bahasnya. Mbak Alawi, kitab-kitab yang dihadirkan ternyata tidak mengkonfirmasi. Isbat nasabnya ndak ada. Maka salah satu pembuktian lagi untuk dia itu apakah tersambung atau tidak, tes DNA. Kan begitu, tes DNA. Ternyata apa? Platnya G. Kan begitu, dalam keterangannya Kiai Imad itu kan begitu. Jika nasabnya bermasalah, gitu kan, maka silahkan dilakukan tes DNA. Begitu Bang, akun email banyak. Artinya apa? Kita menyolot terhadap Mbak Alawi karena Mbak Alawi dari 3 kriteria pendekatan. Nasabnya tersambung atau tidak, sama-sama membuktikan tidak tersambung. Apalagi, gitu loh. Iya. Nah, sudah itu aja. Terima kasih. Enggak. Saya Terkait Apa ini? saya Mau- mau Bang Bang Rauf Rauf dulu ya. Ya. Bang Rauf. enggak, tadi si Adam bilang Password. Mbak Alawi Jahanam babi. Ambil. Tadi kan Adam bilang dia punya saudara, anaknya ini punya 2 anak. DNA-nya beda, 1 O, 1 L. Berarti itu hasil zina, Adam. Iya jelas itu. Buka aib Kalau itu hasil zina. open PO itu. Udah cukup. Bang Rauf, ini Bang Debu Jalanan dulu. Saya Bang, nambahi dulu, nambahi Oh, siapa? tentang Bang Nusantara tadi. Password. Mbak Alawi Jahanam. Nah, ya. Jangan sampai Murka. mentang-mentang sering di komalnya Pak Alawi langsung nggak mau lagi nyebut password. Lanjut. Iya, saya tim penyerang striker ya. Begini ya, kaitan Saya belum nyebut Mbak Alawi Jahanam. Ya. jadi begini ya, tadi sampai lupa ingat saya. Kori. Ya, Mukori. Tadi kaitan Abang Nusantara tadi betul ya, kaitan tes DNA dan lain-lain itu tidak bertentangan ya dengan syariat. Justru paradigma ilmu modern itu digunakan untuk ya verifikasi banyak hal ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini sebetulnya saya itu lupa ya. Karena tadi Bang Nusantara padahal tadi clue-nya bagus sekali. Ini ya kaitan tes DNA itu clear, dan tes DNA itu muncul bukan di permasalahan Mbak Alawi ini. Tes DNA itu adalah ilmu yang universal. Ada sudah lama yang disusun oleh para ahli di bidangnya, tidak ada keterkaitan dengan masalah apapun. Itu adalah ilmu independen, artinya kita tidak ada alasan untuk menolak itu. Mengenai legitimasi tentang suatu hal, ini yang jadi clue ya. Selama ini yang jadi andalan alasan mereka itu satu adalah sugroh wal istiwato. Itu memang iya. Sejak abad ke-9, sejak klaim Ali Asakron, itu memang ada glorifikasi. Glorifikasi itu bahasanya iklan berantai, iklan yang masif, seakan-akan mereka itu adalah catatannya paling rapi. Itu sugroh wal istiwato itu betul, tetapi setelah abad ke-9 itu clear. Artinya parameter uji apapun selain sugroh wal istiwato itu pasti ditolak oleh mereka. Jadi mereka akan menggunakan satu sumber itu doang, itu toktil ya, itu saja yang digunakan untuk legitimasi mereka. Tidak hanya urusan tes DNA yang ditolak, bahkan kajian kitab sejaman, manuskrip sejaman juga ditolak. DNA juga ditolak, apalagi yang ditolak? Ilmu sejarah juga ditolak. Jadi mereka itu hanya bergantung pada satu-satunya sumber yang paling menurut mereka legitimate, menurut mereka menjadi ukuran pemberat ya, bandole timbangannya atau yang paling gongnya itu hanya sugroh wal istiwato. Tetapi mereka itu kan juga menolak
Ternyata parameter sugro wal istifadah itu harus dari zaman ke zaman, tidak terputus. Lah itu kaitan sugro wal istifadah itu mereka juga aslinya mereka juga terputus dari kaidah arti. Artinya di sini dapat disimpulkan dari semua parameter ilmu nasab mereka clear, tidak pernah tersambung, itu clear. Baik itu sugro wal istifadah pada dasarnya, pada substansinya mereka juga tertolak, ilmu DNA tertolak, kitab sejaman tertolak. Pengakuan sekarang isbat itu kaitannya pengakuan dari saudara-saudara mereka. Isbat tadi itu adalah dari siapa? Dari Basrah, karena mereka punya pongkol di Basrah dan mereka pongkol-pongkol ini masih hidup, berdiaspora, beranak pinak di sana. Apakah mereka menebatkan saat ada pengakuan? Oh tidak. Apalagi jadi ilmu-ilmu itu adalah parameter-parameter uji yang mendekatkan pada sebuah keputusan bahwa mereka itu sahih atau tidak. Ternyata tidak ada satupun parameter uji itu yang mensohehkan nasab mereka tersambung. Clear, selesai pembahasan masalah ini, selesai kita bahas masalah mereka itu sebenarnya siapa, arahnya mau apa, dan maunya bagaimana. Standby. Terima kasih. Siapa ini? Nah, Siapa jadi dulu? gini Bang ya. Debu dulu ya. Bang Debu dulu sebentar itu. Oke, Bang silakan. Monggo Bang Debu. Bang Debu. Ba'alawi ahlul jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah berbicara sekalipun khawatir karena hasil DNA, karena hasil zina. Na'udzubika min dzalik. Penista agama. Na'udzubika itu apa? Tidak ada sejarahnya keturunan Nabi Ibrahim, Ismail hingga sampai Rasulullah. Sejarah keluarga besarnya itu berzina. Jangan pernah meragukan keluarga Rasulullah. Salah satu pun yang melakukan berzina. Itu satu poin. Keras bang, nggak jelas bang. Nggak jelas. Jelas, nggak dengar Ya, kita. bagaimana? Nggak Ya, dengar. maksudnya bagaimana itu? Langsung maksud- kesimpulannya aja, maksudnya apa? Maksudnya dikhawatirkan hasil DNA itu tidak kuat karena dikhawatirkan ada salah satu Itu keturunan Rasulullah zina. Kamu tidak memahami ilmu DNA, berarti belajar dulu sana. Belajar dulu sana. Kamu tuh lulus apa? Ilmu umum itu anak SMA aja paham tentang ilmu DNA. Kita ke Bang DZ dulu ya. Ya udahlah terserah. Dan Saya Iya, cuma minta belajar tolong dulu. nah, host. Saya bilang Sebentar, jangan Ana minta itu izin. nah, host. Mi, Nanti saya Ya nggak mau terus jadi kenapa orang takut tes Pakistan itu nah, DNA? host. Hah? Gimana? Jadi gini ya kawan-kawan ya, minta maaf ini saya jujur kepada Passwordnya? debater di sini. Kalau Kang Satria, saya suka. Dia koboi ya, sama seperti saya. Poinnya begini ya. Coba dengarkan sekali saja. Pernah nggak mereka itu membawa debat ini menggunakan keabsahan nasab Ba'alawi? Nggak pernah. Pertama, mereka nggak pernah baca. Yang kedua, di dalam buku itu banyak sekali cacat-cacat logi, cacat moral juga. Dari mana kita tahu? Kiai Nur Hijah itu sudah meneliti kitab yang berjudul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di sana ada 300 kesalahan ringan, sedang, dan berat. Nah, jadi maksudnya saya nggak terlalu panjang-panjang lebar. Ketika kita menghadapi diskusi dengan mereka itu, sudahlah Kang, bukannya kita tidak menghormati ayat-ayat yang mereka bacakan, tetapi ini kita dalam konteks kita itu berdebat. Kalau misalkan dia mengkritik Kiai Imad itu, seperti saya katakan tadi, apanya yang dia kritik? Dia pun tidak pernah mengetahui kritik itu benar atau tidak. Nah, kita dihadapkan dengan orang-orang seperti itu. Haruskah kita menggunakan logika kita? Tidak bisa begitu kawan. Jadi ketika mereka menyatakan semacam itu, seperti Komal kita semalam di Kang Skin, udah panjang lebar dia ngomong, tinggal kita tunjukkan aja. Oke, menurut kamu, nah sekarang buktinya mana?
Artinya kita ini posisi yang nguji. Jangan sampai kita diikutin narasi mereka, baca-baca kitab Abnaul Imam lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu dari saran masukan dari saya ketika kadang-kadang kita menggunakan narasi kita juga itu terlalu panjang. Itu senang betul mereka itu, Kang. Senang betul, itu banyak sasaran tembaknya. Nah, jangan sampai sasaran tembak ini menyakiti kita semua. Jadi kalau menurut saya ya, terkait dengan konteks masalah diskusi ini, ketika mereka mau ngajak diskusi, bukan kitab yang sudah diteliti oleh Rabito Alawiyah dan juga bukan kitab yang sudah diteliti oleh Kiai Imad. Seharusnya mereka gunakan penelitian dari Robito Alawiyah itu menjadikan pendapat. Begitu juga kita jadikan penelitian Kiai Imad itu jadikan pendapat. Jangan meneliti lagi sesuatu yang diteliti oleh Kiai Imad. Kalau saya sendiri nggak bisa masuk ke poin sana. Kenapa? Saya bukan ahli dalam hal itu. Tetapi karena Kiai Imad itu sudah menggunakan bahasa Indonesia, referensinya juga kita sudah ikutin, sudah kita pahamin, jadi lebih enak kita bernarasi ke situ gitu loh. Nah, ketika mereka clue-nya itu nggak nyampe, ya udahlah Kang, untuk apa dibawa serius? Seperti itu aja dari saya. Saya izin turun dulu ya, saya nanti saya mau ambil jatah dulu. Saya mau ambil jatah dulu ya. Siap. Nanti naik lagi. Saya sedikit menambahkan dan menegaskan host ya. Izin deklarasi. Ya. Oh sebentar, ini Pak Wongkut belum sedikit mungkin Pak Wongkut ingin menyampaikan alasannya. Tapi itu password dulu. Password. Oh ya. Ba'alawi jahanam sesuai dengan hadis riwayat Tobroni dalam kitab Muljam Al-Kabir, ya kan? Nah, saya akan bernarasi sedikit aja. Kenapa dari klan Ba'alawi ada dua ketakutan dalam hal nasab? Satu tentang tes DNA, yang kedua tentang isbat nasab dari Nakobah. Ya, saya ulas sedikit. Kenapa mereka takut tes DNA? Mereka ketakutan jika ketahuan bahwa mereka itu dari klan Yahudi Askenazi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka takut ya isbat nasab kepada Nakobah? Mereka akan takut jika ketahuan bahwa dia bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dua hal ini dihindari oleh klan Ba'alawi. Dah gitu aja. Matur suwun atas waktunya. Oke, saya sedikit tambahkan aja host ya mengenai nasab tadi, perihal nasab ya. Yang jelas Ba'alawi jahannam laknatullah alaihim. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh si Hanif itu sudah menabrak akidah Islam. Ya, padahal sudah jelas. Janganlah mengharamkan segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Ya, atau yang masih hukumnya subhat, tidak dianjurkan. Sesuai dalam surat Al-Maidah ayat 87 berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Terus yang kedua, subhat adalah ketidakjelasan atau kesamaran sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas. Subhat bisa muncul karena tidak jelas status hukumnya atau tidak kejelasan sifat atau faktanya. Sedangkan dalam hukum nasab diperlukan dan dianjurkan untuk tes DNA agar bisa memperjelas kedudukan nasab tersebut. Nah, jadi kalau sudah si Hanif atau klan Ba'alawi ini mengharamkan tes DNA, maka kembali lagi itu bagian daripada takia mereka. Ya, sama halnya dengan pembuktian kitab sezaman seperti itu. Ya, setelah saya pelajari dari atas ke bawah sesuai dengan kabilah-kabilah yang ada,
Semua tidak ada yang tersambung. Berhenti hanya pada Ahmad bin Isa dengan putranya 3. Selebihnya tidak ada lagi. Stop di situ. Keturun dari itu semua tidak ada. Apalagi Ubaidillah. Dan Ba'alawi ini sudah 4 kali berubah-ubah nasabnya. Yang terakhir kepada Ahmad bin Isa ini dengan Ubaidillah. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Monggo, silakan. Masyarakat Indonesia sekarang berbondong-bondong ikut tes DNA untuk mengetahui ya leluhur mereka. Cuman Ba'alawi Jahanam ini aja yang takut. Heran kita. Iya. Saya kemarin ya, saya nambahi ya, saya kemarin mau buka bisnis itu sebetulnya. Kalau ada yang lokal, yang bisa melakukan tes DNA, saya menghubungi beberapa kampus, nggak bisa kalau Haplogroup. Kalau DNA biasa ya untuk itu bisa, tapi kalau Haplogroup itu kesulitan laboratorium lokal. Berbondong-bondong masyarakat ikut tes DNA. Cuman Ba'alawi Jahanam ini yang itu, yang jengkel dengan DNA. Heran kita. Iya. Karena gini loh, karena tes DNA itu sudah dilakukan di Yaman, ada sekitar 121 atau 122 dari klan mereka mengarah Haplogroup semua G. Itu udah fix, ya, udah fix sekali. Bahkan yang dari kelompok Houthi, Syiah Houthi, dia sudah mengatakan bukan Duriyah. Sudah dengan jelas mereka mengatakan bukan Duriyah. Jadi mereka berlepas diri dalam hal itu. Itu dari Houthi sudah jelas mengatakan seperti itu. Iya, gitu itu betul. Kalau makin banyak yang nguji, itu makin sokeh. Artinya misalnya 1.000 orang berbondong-bondong menguji, itu akan memperkuat data. Hasilnya akan memperkuat data. Makanya mereka takut. Jadi terus mungkin teman-teman yang di bawah ini kalau ada uang pasti ingin juga tes DNA kan? Iya. Yakin saya tuh. Kecuali yang Ba'alawi ini. Benar udah, karena Ba'alawi takut ketahuan bohongnya. Jadi kalau dikatakan tadi anak zina itu memang untuk tes DNA-nya pasti akan merujuk kepada bapaknya. Tapi untuk nasab tetap ikut ibunya karena itu bin ummah bukan bin abi. Ya. Karena hasil perzinahan. Jadi masalahnya gini, Bang, penyampuran jauh. Masalahnya begini. Mereka kan mengaku zuriat Rasulullah. Ya kan? Nah, kalau ternyata DNA-nya saja sudah tidak atau bukan Arab, nah, terus dia tetap ngaku jadi zuriatnya Rasulullah, ya kan? Apa dia mau ngaku bahwa mereka itu anak hasil zina begitu? Nah, tapi bernasab kepada Rasulullah. Ini kan bingung. Jadi gini, kan saya bingung. menemukan gini Kang Satria. Yang saya temukan, ya Alwi itu ya, atau Ubaidillah, anak dari ibu. Itu saya menemukan kata-kata itu. Anak dari ibu. Jadi bukan anak Ahmad bin Isa, tapi anak dari ibu. Bisa jadi anak tiri atau hasil zinanya si ibunya siapa? Ibunya si Ubaidillah ini tadi. Gitu loh. Karena di situ ada saya menemukan anak dari ibu. Ibunya Ubed. Iya, Ubed. Izin tak potong sedikit. Ini Kang Penyapu izin tak potong sedikit. Ini ada woro-woro dari Kang Kuda Kayu untuk Ba'alawi yang mau tes DNA tanggung untuk 10 orang. Tolong diumumkan untuk Ba'alawi yang mau. Dia siap membiayai Ba'alawi 10 orang. Kang Kuda Kayu. Itu berapa tuh satunya? Satunya berapa sih tes DNA? Ya, 10 sampai 15 juta. 150 juta itu. Sanggup dia 10 orang sanggup. Gini, saudara, mereka menarasikan yang tanpa validasi gimana? Iya, makanya begitu Bang Satria. Yang mereka unggulkan kan Sugro wal Istifadah selama ini. Hanya itu yang tersisa. Padahal kan itu sejak abad ke-9. Abad sebelumnya bukan tidak Sugro wal Istifadah. Itu terputus di situ. Terus ini saya mau kaitan ini ya. Kaitan tentang Ahmad bin Isa itu.
Itu kalau mereka merujukkan dari klaim asakron itu asumsi ya, satu kitab yang itu sifatnya asumsi, tapi dari berdasarkan kajian Kiai Alwi ya, itu kitab yang menceritakan tentang Ahmad bin Isa ini mempunyai anak 3 itu periwayatan kitabnya Sahih ada 42 kitab bahwa mereka itu hanya punya anak 3 itu 42 kitab lawan 1 kitab itu ketika orang yang berbicara dari kacamata akademis dan ilmiah logikanya dari paparan 1 kitab melawan 42 kitab. Orang goblok aja akan memilih 42 kitab, kan gitu loh. Karena kedudukannya kan 1 lawan 42, artinya kan harusnya lebih merujuk ke 42, apalagi 1 itu masih berupa catatan pinggir yang bersifat asumsi. Kang Cinta Rasul. Bang, secara probability anggaplah ada 43 kitab. Nah, 42 kitab ini sama ya, sementara 1 kitab yang berbeda. Artinya itu potensi probability-nya 99,99% kan gitu. Iya, yang 1 ini hanya 0, ya. Iya 0, itu kan logika gendeng tuh itu. Ya, Kang Cinta Rasul dan Kang Satria Samsu. Saya kasih referensi, buka karya Ibnu Hazm, Al-Jaharat Al-Ansab. Itu jelas di situ. Jelas banget, gamblang bahwa Ba'alawi itu batil, dan jelas di sana siapa Ubaidillah bin Maimun Al-Qodda itu siapa, jelas jangan dibahas di situ. Ya, mereka pelarian dari dinasti Fatimiyun. Begini, Bang Cinta Rasul. Mereka itu kan tidak mau menjelaskan secara utuh syuhra wal istifadah itu bagaimana. Iya. Iya kan? Iya. Ketika saya mendengar kajian di Gus Hasan ya, terus baca kitabnya Kiai Mat dengan ternyata syuhra wal istifadah itu ada beberapa ini gitu kan. Ada berapa syarat ya, syarat. Syuhra wal istifadah itu ada syaratnya. Betul. Kan catatannya kan malam yukholif itu kan. Tidak boleh bertentangan dengan kitab abad sebelumnya. Ya, betul. Ada syarat-syaratnya. Iya betul. Nah, sayangnya kan mereka dengan sengaja hanya menjelaskan surah wal istifadah saja. Tapi detailnya tidak dijelaskan. Untuk apa? Mengelabui orang-orang awam. Iya. Gitu loh. Iya, orang-orang betul. yang tidak tahu apa-apa. Artinya sudah gagal secara kitab, sudah gagal. Semua kaidah ilmu Saudara-saudara, itu sudah di tracking belum? Apa itu? Mumi-mumi penasehat atau peramalnya Ramses II